Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan berbagi lagi tentang pertanyaan yang sering sekali mengkhawatirkan pasangan calon bapak-bapak dan ibu-ibu. Pertanyaan apa itu? Adalah pertanyaan mengenai apabila sang bayi di dalam perut itu tidak kunjung lahir atau kehamilan melewati waktu, melewati tenggang, melewati hari perkiraan kelahiran. Nah, itu nanti akan saya bahas kenapa itu bisa terjadi, bagaimana cara menanggulanginya, apa bahayanya, segala macam. Tapi sebelumnya, tolong diklik lonceng, diklik ember, semua yang ada gambar di situ, diklik semua, supaya ibu-ibu dan bapak-bapak tidak ketinggalan kalau ada video-video dari orang Sarap kayak gini lagi. Oke? Kalau memang sudah klik, ambil snack, kita mulai. Nah, sekarang pertanyaan yang paling mendasar adalah, emang kenapa kalau si bayi kita itu tidak kunjung keluar lewat daripada waktunya? Emang apa bahayanya? Kan begitu ya. Dan kalau memang kita punya utang, gak bayar-bayar lewat tenggang waktu, dan memang itu mah udah jelas bahaya. Bahkan kita bisa didatengin debt collector, dapat bunga yang besar, rumah digedor-gedor, bisa sampai viral di media sosial. Nah, tapi bukan itu. Sekarang saya mau kasih cerita, kenapa kok kehamilan lewat dari taksiran persalinan itu cenderung bahaya. Begini, bayi di dalam perut, di dalam rahim, dapat makan, dapat minum, dapat napas dari Gusti Allah lewat ibunya ke bayi, itu lewat yang namanya ari-ari, atau orang bilang plasenta zaman sekarang. Dan zaman dulu juga udah dibilang plasenta sih, dah pokoknya gampang ari-ari. Jadi ari-ari itu sangat berjasa pada kehidupan manusia dari kecil, dari di dalam kandungan. Bayangin kalau tidak ada ari-ari itu, maka dari kecil itu kita udah nggak ada. Itu merupakan jalannya, sama pentingnya dengan punya bapak, punya ibu gitulah. Ari-ari ini makanya kalau orang Jawa itu dihargai sebagai, walaupun dia sudah keluar, sudah fungsinya sudah berhenti, sudah lahir, dihormati, kadang-kadang dikuburkan bukan karena apa-apa, supaya pantas aja terima kasih bahwa sudah pernah berjasa. Makanya kadang-kadang kita harus menghargai. Kalau ada kepercayaan, bukannya musyrik, enggak. Musyrik kan disembah-sembah, enggak. Ini mah berterima kasih kepada ari-ari, gitu ya. Nah, sekarang ari-ari ini diciptakan sama Gusti Allah sebagai jalan atau syariat untuk bayi bisa hidup, untuk mendapatkan makan, minum, napas, darah. Tetapi seperti semua ciptaan Gusti Allah yang lain, semua itu ada umurnya. Semua itu ada masa berlakunya. Kalau dari, saya ingat ya, kalau dari kata filosofi barat, itu ada all good things must come to an end. Artinya, semua hal yang baik terakhirnya juga pasti hancur pada waktunya. Nah, ari-ari itu gini loh, bayi boleh lahir kurang lebih sebenarnya minggu ke-36 itu udah insya Allah baik untuk lahir. 36 minggu ini kalau dihitung kan 9 bulan kehamilan. Jadi 36 minggu untuk dilahirkan sudah boleh. 37 minggu lebih baik. 38 minggu sangat baik. Makanya orang bilang 38 minggu ini 9 bulan 10 hari. Waktu yang paling bagus untuk lahiran. Dari 38 minggu ini keadaan bukan makin baik. Ari-ari itu daya sedotnya, fungsinya mulai tua, kadang-kadang ada yang mulai rusak. Makanya dari 38 minggu
aliran darah dari ibu ke bayi lewat ari-ari bukan makin bagus. Syukur-syukur ada yang tetap bagus, tetapi ada yang makin jelek. Oleh karena itu, di atas 38 minggu, kalau ibu dan bapak perhatikan baik-baik, pemeriksaan kontrol kehamilan lebih sering. Kenapa gitu? Karena dari 38, ada saja bayi yang tetap bagus ari-arinya, ada yang tetap tiba-tiba jelek. Nah, kalau yang tiba-tiba jelek ini, aliran darahnya, nyedot makan minum napas darahnya, itu tiba-tiba jelek. Sehingga ada saja kita temuin bayi di atas 38 minggu itu yang tiba-tiba memburuk atau bahkan meninggal. Apalagi kalau dia punya penyakit kelainan ari-ari dari awal, misalnya alirannya sudah seret gitu dari awal. Hati-hati, di atas 38 minggu itu harus periksa baik-baik. Artinya gini, kalau di 38 minggu belum lahiran dan masih mau nunggu, maka sebaiknya kontrol dulu. Kontrol untuk melihat apakah masih bisa nunggu nggak 1 minggu ke depan, nunggu mules gitu ya, 1 minggu ke depan, apakah masih bisa atau enggak. Kontrol ke dokter kandungan, apa aja yang akan dikontrol, nanti saya kasih tahu apa saja yang mesti diketahui supaya kita yakin bisa nunggu nggak 1 minggu ke depan, gitu ya. Dari 39, kalau belum lahiran juga, kontrol lagi untuk tahu apakah dia bisa nunggu nggak sampai minggu ke 40. Nah, minggu ke 40 ini, bayangin, tadi ini 9 bulan, ini 9 bulan 10 hari, ya ini namanya hamil 10 bulan. Atau orang bilang hamil kebo, atau hamil yang harusnya sudah keluar. Kenapa gitu? Karena dari pendekatan penelitian banyak orang, ternyata kehamilan di atas 40 minggu ini, itu sering sekali banyak yang meninggal bayinya. Persentasenya terlalu gede, jadi resikonya terlalu gede untuk kejadian jelek sewaktu-waktu. Oleh karena itu, di atas 40 minggu ini dijadikan hari batas semestinya bayi sudah lahir. Ini yang namanya hari perkiraan persalinan. Rata-rata mestinya sudah pada lahir di sini. Jadi perkiraan persalinan itu bukan hari di mana dia pasti lahiran, jangan salah. Tanggal lahir, tanggal mati, rezeki kan nggak ada yang tahu. Cuman mestinya di 40 minggu ini sudah lahir. Karena teman-temannya udah pada lahiran minggu-minggu sebelumnya gitu ya. Nah, jadi artinya apa? Minggu yang paling bagus kan tadi minggu ke-38. Loh, kok tinggal 1 nih? Maaf ya, ini nggak direncanakan. Minggu ke-38 ini minggu yang paling bagus untuk lahiran. Kalau ibu mau nunggu lahir normal, boleh nunggu minggu ke-39 dan 40 dengan syarat dipantau baik-baik setiap minggu. Dan ibu di rumah kan nggak mungkin bisa mantau terus-terusan dokternya. Ibu hitung gerakan bayi. Itu gerakan bayi yang bagus itu gimana Pak Dokter? Gerakan bayi yang bagus tuh ibu tandain dari sholat subuh sampai sholat maghrib minimal 10 kali gerak minimal. Jadi kalau dia gerak sekali itu gerdek itu udah 1 kali, 1 periode itu 1 kali. Nah, jadi dalam 12 jam dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore atau dari subuh sampai maghrib. Udah bisa juga ibu 12 jam yang malam bisa juga, misalnya jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Tapi kan ibu tidur, nggak mungkin hitung-hitungan begituan. Ya, tapi jadi artinya gitu. Nah, biar nggak lupa gimana? Dan zaman dulu tuh gampang, biar nggak lupa ini gerakannya udah berapa. Kan mestinya gerak dihitung, gerak dicatat gitu ya, biar tahu 10 kali minimal ada atau enggak. Hitungnya sebenarnya gampang dan murah sih Bu. Banyak ibu-ibu di kampung tuh beli aja tuh karet gelang 10, biar agak necis warna-warni. Jadi di kiri dipasang nih karet gelang 10 biji. Nah, biar nggak kelihatan kayak orang gila, warna-warni. Oh, itu mode gitu ya, itu mode. Jadi dari pagi tuh ibu kerja, ibu belanja, ibu nyuci. Kalau dia gerak, pindahin ke tangan kanan. Jadi nanti sampai sore, sampai maghrib, mestinya semua sudah di kanan. Tapi kalau karet gelang itu banyak yang sisa, hati-hati. Apalagi misalnya kehamilan sudah 38 minggu. 39 apalagi 40. Ini kenapa nggak pindah-pindah ke sini? Nah, itu lebih baik
cepat-cepat periksa, ada kemungkinan bayinya lebih baik dilahirin sebelum kejadian yang jelek di dalam. Gitu ya. Nah, di sini pentingnya bahwa dari awal usia kehamilan itu harus sudah ajak, harus sudah mantap usia kehamilan. Karena gini loh yang sama saya bilang. Usia kehamilan itu paling bagus memang dari perhitungan mens terakhir yang benar. Hari pertama mulai mens yang terakhir dulu. Hari pertamanya, hari mulainya. Memang hari mulainya. Dan itu paling bagus sudah dikonfirmasi waktu dia USG 3 bulan awal, waktu USG kecil. Kenapa gitu? Karena gini loh Bu. Kalau masalah usia kehamilan, jadi kadang-kadang dikira udah 40 minggu gitu ya. Dikira udah 40 minggu. Padahal sebenarnya salah hitung. Nah itu yang sering kejadian. Masalahnya USG, ini saya kasih tahu, USG itu hanya bisa ngelihat sebenarnya bentuk, nggak bisa ngelihat ukuran. Maksudnya apa Pak Dokter? Usia kehamilan, waktu ibu udah tahu periksa awal mens terakhir sudah tahu, maka harusnya dikonfirmasi sama Pak Dokter atau Bu Dokternya untuk menyatakan apakah usia kehamilan itu benar atau salah. Kenapa gitu? Pada saat usia kehamilan periksa masih kecil, ngelihat kehamilan itu paling pas, paling top. Kenapa begitu paling top? Karena ngelihat di USG waktu bayi kecil itu, ngebedainnya gampang masalah umur. Kayak ngelihat anak umur 1 tahun dan 2 tahun, ngebedainnya gampang. Yang 1 tahun itu masih ngerambat jalannya. Yang 2 tahun udah lari. Nah, waktu usia kehamilan di bawah 13 minggu, di bawah 3 bulan, itu ngebedainnya gampang. Oh ini yang 8 minggu, ini 9 minggu, ini 10 minggu. Ketahuannya gampang. Jadi salah satu peran penting USG pada awal trimester atau awal 3 bulan awal adalah ngukur usia kehamilan. Dan ini yang harus megang, yang harus ingat ya bapak ibunya, ngapain dokternya. Dokternya kan itu bukan anaknya dia. Gitu ya. Jadi ingat. Soalnya apa? Kalau tiba-tiba ibu periksa di akhir kehamilan, menentukan usia kehamilan itu sangat susah. Susahnya gimana Pak Dokter? Karena bentuknya sama, rata-rata sama, jadi sering salah. Misalnya gini, ibu dan bapak saya jajarin 3 orang anak nih. Usianya 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun. Usianya beda, tapi tampilannya sama. Gitu ya, jadi hati-hati. Kadang-kadang bayangin nih, kita anggap dia sudah ketuaan, jadi ibu nggak pernah periksa sebelumnya sama dokter itu. Tiba-tiba di akhir kehamilan, periksa. Dari bentuknya itu udah gede. Dari bentuknya udah gede. Dikira sudah lewat waktu. Padahal, usianya mungkin masih di bawah 36. 35 lah misalnya. Tapi badannya itu bayinya gendut. Kan ada yang kayak gitu. Misalnya ibunya memang gendut. Atau ibunya kencing manis. Jadi sering salah nanti. Dipaksa keluar karena bayinya cenderung besar. Dikira lewat waktu. Padahal sebenarnya belum layak lahiran. Jadi kalau ibu menghadapi kasus-kasus lewat waktu, tolong diingat kembali mens terakhir. Atau bawa ke dokter yang meriksa USG waktu kehamilan awal. Jelas ya, ini sangat penting. Kadang-kadang nanti alhamdulillah ternyata pas diperiksa, oh ibu salah tanggalannya. Ini belum waktunya lahiran, masih boleh nunggu. Gitu ya. Nah sekarang kita lanjut ke bab 2, yaitu apa? Apa aja yang harus diperiksa sama dokter di atas kehamilan 38 minggu supaya ibu yakin bahwa bayinya itu masih kuat untuk nunggu di dalam sesuai dengan haknya menunggu sampai 40 minggu. Nah, jadi kalau kita mau nunggu sampai 40 minggu itu dipantau hal-hal berikut ya. Tapi kalau ibu misalnya tidak ada alasan untuk nunggu 40 minggu, misalnya ibu sudah pasti lahiran bakal sesar misalnya. Ya minggu ke-39 dan 40 ini tidak dipakai. Ibu akan dilahirkan di saat bayi lagi sangat primanya, yaitu tadi umur berapa? 37 atau 38. Ngerti ya? Jadi kalau memang ada alasan sesar, misalnya dari pemeriksaan, ari-arinya nutupin, ya kan nggak mungkin lahir normal. Jadi dipilih dari 36, ditunggu lebih baik 37 atau 38 dilahirin. Tapi kalau yang mau untuk lahir normal,
tidak ada alasan sesar, boleh nunggu 39 atau 40. Atau kejadiannya gini, sebenarnya ada alasan buat sesar, ada indikasi untuk sesar, mestinya di 38, tapi nungguin mertua datang dulu dari luar daerah, nungguin orang tua belum sampai, nungguin pembantu ada misalnya, boleh nunggu 39-40, tapi harus periksa dulu, dipastikan apakah masih bisa nunggu. Jadi yang diperiksa itu sebenarnya ada dua macam. Satu diperiksa oleh ibunya sendiri, nomor dua diperiksa oleh dokter. Yang diperiksa sama ibu sendiri yang tadi, yang pakai karet-karetan. Dah, itu satu. Sekarang yang diperiksa oleh dokter. Yang diperiksa oleh dokter ini ada dua. Satu dari pemeriksaan namanya USG, satu lagi dari pemeriksaan namanya rekam jantung bayi. Dua ya. Yang dari USG itu apa? Dari USG itu ngelihat nomor satu, gerakan bayi gimana. Jadi selain sama ibu, dokter ngelihat, oh ini gerakannya bagus. Oke, ini di USG ya, gerakan bayi. Nomor dua, yang paling penting adalah air ketuban. Air ketuban itu gini loh Bu, air ketuban itu bukan semata-mata air. Air ketuban itu indikator atau penanda apakah bayi masih sejahtera atau masih fit atau enggak di dalam. Jadi bayi yang sehat, dia menghasilkan air ketuban yang banyak. Bayi yang ari-arinya fungsinya sudah mulai jelek, aliran darahnya jelek, air ketubannya akan berkurang. Selain berkurang, kadang-kadang karena dia kurang makan minum napas, refleksnya bayi yang ketuaan di dalam perut, dia berak. Jadi ketubannya mulai keruh. Celakanya kalau keruhnya ada beraknya. Lebih celaka lagi, sudah ketubannya kurang, ada beraknya, itu celaka banget. Karena biasanya nanti akan ke minum, masuk ke paru-paru. Waktu di dalam kandungan mungkin ibu nggak kerasa dia menderita. Karena apa? Si bayi di dalam kandungan masih napas ikut ibunya. Tapi begitu dia keluar, dia harus napas pakai paru-parunya sendiri. Dan paru-parunya ini udah kerendam air beraknya sama air ketuban yang kotor. Jadi kan susah tuh, dia kayak tenggelam. Ditambah lagi, bayi kalau lewat waktu biasanya cenderung gemuk. Bayangin ada orang yang kurus sama orang yang gemuk, kalau napas lebih berat orang yang gemuk. Bayi gemuk juga gitu. Jadi udahlah dia engap karena di dalamnya ada beraknya. Badannya sendiri untuk diangkat, napas juga susah karena seumur hidup dia baru napas kali itu. Sebelumnya dia belum pernah napas, dia kaget. Nah, jadi hati-hati. Bayi lewat waktu harus memang periksa baik-baik. Air ketubannya dinilai. Apakah keruh, atau ada beraknya, atau makin lama makin sedikit. Ketika dia mulai makin sedikit, itu penanda ari-ari udah mulai mau seret. Nyedot makan, minum, napas darahnya sudah mulai seret. Nah, pemeriksaan tambahannya kalau di USG, minta sama pak dokternya atau bu dokternya. Tadi kan saya bilang, ari-ari itu kan nyedot makan, minum, napas. Jadi dari ari-ari ada selang, namanya selang tali pusat. Selang itu diukur alirannya bulak-balik. Itu pertukaran antara makan, minum, napas. Nah, diukur aliran darahnya itu apakah kira-kira masih kencang bulak-balik, nanti ada patokan kecepatannya. Oh, ini aliran darahnya masih cepat, berarti nyedotnya itu masih mantap. Tapi kalau aliran darahnya sudah mulai melambat, lebih baik dipertimbangkan untuk ngelahirin. Gitu ya. Nah, pemeriksaan nomor 2 namanya pemeriksaan rekam jantung. Ini memang ditujukan untuk bayi-bayi yang mulai ada faktor resiko, aliran darahnya mulai jelek. Itu berdampak ke bayinya. Kalau diukur rekaman jantungnya, namanya pemeriksaan CTG. Atau pemeriksaan pola rekaman jantung sekitar setengah jam dilihat. Bayi yang bagus itu, rekaman jantungnya masih sangat kencang dan tinggi. Jadi, nggak bisa tuh kalau cuman sebenarnya nggak cukup kalau cuman didengerin pakai alat yang biasa itu, cuman sebentar, oh ini bagus, nggak bisa. Dilihat polanya, kecenderungannya. Kalau yang bagus selama setengah jam itu bayinya detak jantungnya itu naik turunnya sangat bagus. Tapi kalau pola detak jantungnya itu udah mulai datar, udah mulai seperti rumput, aduh itu lebih baik dilahirkan aja. Gitu ya. Jadi ingat, pokoknya
boleh nunggu asal hati-hati, jangan sampai nyesel. Karena ibu dan bapak udah nunggunya udah lama, udah nunggunya hampir 9 bulan. Sayang kalau ada apa-apa. Nah, kalau memang ada indikasi bahwa bayinya itu sudah mulai melemah, sebaiknya dilahirkan. Nah, cara untuk melahirkannya sendiri, seperti video saya sebelumnya, ada yang masih bisa untuk dilahirkan normal, ada yang lebih baik sesar. Ibu sama bapak cari dokter yang kelihatannya terpercaya, ngomong baik-baik, diskusi 2 arah, ini bagusnya gimana Pak Dokter, gitu ya kan. Kelihatan dokter itu wajahnya itu enggak mencurigakan. Kalau ini kan jelas nih curiga, pasti curiga. Nah, cari yang tidak mencurigakan, terus tanya, terus nanti akan dijelaskan, Pak, ini kayaknya bayinya sekarang aja belum dikasih mules udah lemah. Masa mau dikasih mules lahir normal kan nggak bisa, gitu ya. Jadi kurang lebih ini yang akan saya bagi, moga-moga ada manfaatnya bagi siapapun yang lagi tanya, khawatir ini kok nggak lahir-lahir, ya silakan dilihat, tolong dibagikan gitu ya, tolong dibagikan. Moga-moga kehamilannya, persalinannya sukses, disayang sama Allah, dilancarkan, bayinya juga jadi bayi yang soleh-solehah gitu ya. Jangan lupa itu ada subscribe, cetuk gitu, jadi nanti kalau ada lagi nggak ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.